Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang afirmatif, negatif, agreement, negation, and comments. Saya sendiri Safira Maulida sebagai moderator, dan ada teman saya Ivan Thoriqul Ilmi dan Afifatul Aziza sebagai pemateri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang afirmatif. Affirmative is to show people or do something, then add another to the same thing, simply use and, to, or, and so. Afirmatif digunakan untuk menunjukkan orang atau melakukan sesuatu hal. Kemudian menambahkan lain melakukan hal yang sama cukup menggunakan and, to, or, and so. Untuk menghilangkan pengulangan kata pada suatu kalimat, kita bisa menggunakan kata so dan to. Ketika hanya ada to be pada klausa utama or main clause, maka tenses yang sama dari to be digunakan pada klausa kedua or second clause. The example, I'm happy and you are too. I'm happy and so you are. Affirmative statement plus and plus to be plus to. Subject plus so plus to be plus subject. Ketika hanya ada kata kerja bantu or auxiliary verb, contohnya will, should, has, here, must, pada klausa utama or main clause, kata kerja bantunya or auxiliary verb juga digunakan pada klausa kedua or second clause. The example, he has seen her place. Menjadi he has seen her place and the girls have too. The girls have seen her place berubah menjadi he has seen her place and so have the girls. Affirmative statement plus and plus auxiliary verb only plus to. Subject plus so plus auxiliary verb only subject. Ketika hanya ada kata kerja atau verb tanpa auxiliary verb pada klausa utama or main clause, kata kerja bantu do, does, or did digunakan pada klausa kedua or second clause dan tensesnya harus sama. The example, we go to school menjadi we go to school and my brother does too. My brother goes to school menjadi we go to school and so does my brother. Affirmative statement plus and plus do, does, or did plus to. Subject plus single verb expect to be. So plus do, does, or did plus subject. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Thoriqul Ilmi dari kelompok 7 mendapatkan materi negatif agreement. Either and neither function in simple statement must like so and to in affirmative sentence. However, either and neither are used to indicate negative agreement. The same rules for auxiliaries be and do, does, or did apply. Nah, either dan neither ini memiliki fungsi yang sama seperti kata to dan so pada klausa kedua atau second clause. Dalam kalimat positif atau affirmative sentence atau agreement, kata either dan neither ini digunakan untuk mengindikasikan kalimat negatif atau negative sentence atau agreement. Penggunaan either atau neither ini bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kata yang sebenarnya tidak perlu pada kalimat negatif. Nah, aturan yang sama juga berlaku untuk penggunaan to be, auxiliary verb atau kata kerja bantu dan verb. Verb ini kata kerja.
Berikut ini merupakan pola kalimat yang digunakan dalam negative agreement dengan menggunakan either dan neither. Contohnya, negative statement plus and, subject plus negative auxiliary, atau be plus either. Maksudnya paham kan? Nah, atau gini, atau negative statement plus and neither plus positive auxiliary, atau be plus subject. Contohnya, I didn't see Emily this morning. Clark didn't see Emily this morning. Nah, kalimat di atas ini dapat kita gabung agar tidak terjadi pengulangan kata yang sama. Pengulangan kata yang sama baik menggunakan either maupun neither. Dan kalimat tersebut kalau kita ubah ini, kalimat tersebut bisa menjadi I didn't see Emily and Clark didn't either. Ini subjek negatif auxiliary. Nah, yang kedua adalah I didn't see Emily and neither did Clark. Ini positif auxiliary subject ya. Nah, contohnya yaitu she won't be going to the seminar. Her colleagues want to be going to the seminar. Nah, kalimat di atas ini dapat kita ubah menjadi she won't be going to the seminar and her colleagues want either subject negatif auxiliary. Ini maksudnya ini subjek negatif auxiliary. Yang itu adalah she won't be going to the seminar and neither will her colleagues. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau pengucapan kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang negation comment. Negation adalah bentuk pernyataan negatif, bahwa untuk membentuk kalimat negatif harus mengetahui bentuk negatif atau bentuk-bentuk bagaimana membentuk suatu pernyataan negatif, yaitu dengan auxiliary verb, yaitu apabila kita sudah menggunakan auxiliary verb dalam kalimat negatif, maka kata kerja harus kembali ke bentuk semula. Contoh, I didn't understand what you mean, dan he doesn't come today. Dengan menggunakan no, kita bisa membentuk kalimat negatif. Contoh, I have no money, dan she has no any sugar. Yaitu dengan kata kerja atau verb. Subject plus the negative auxiliary do plus simple form. Contoh, I don't know. Di sini I sebagai subjek, don't sebagai auxiliary do plus not, dan know sebagai verb 3 dengan past participle. Subject plus the negative auxiliary be or have plus past participle. Contoh, they haven't seen. Di sini they sebagai subjek, haven't sebagai participle have plus not, seen sebagai verb 3 dengan kata benda atau noun. Sini tidak boleh menggunakan 2 kali negation dalam satu kalimat yang sama. Contoh, I don't see no evidence. Di sini kalimatnya salah karena menggunakan 2 kalimat negatif dalam satu kalimat, yaitu don't dan no. Positive sentence atau kalimat positif, yaitu contohnya I see no evidence. Dan negative sentence atau kalimat negatif, yaitu I do not see any evidence. Negatif either atau neither, yaitu kalimat yang digunakan untuk menggabungkan 2 kalimat negatif, yaitu terdapat 2 kalimat negatif yang ingin digabungkan, maka menggunakan either atau neither tapi tidak menambahkan not lagi. Contoh, they do not come, tidak menambahkan not lagi. Contoh, they do not come late,
dan Brian does not come late menjadi they do not come late and Brian does not kalau menggunakan neither. Jika menggunakan either menjadi does Brian. Kalimat pernyataan pertama yang mengandung kata neither, seldom, rarely, few and little dianggap memiliki pengertian negatif. Sebagai contoh, I seldom visit my uncle and neither does my sister. Di sini seldom itu pernyataan pertama mengandung kata seldom, dan yang kedua yaitu rarely visit. I rarely visit my uncle but my sister does. Di sini kata rarely, kalimat pertamanya menggunakan kalimat rarely. Kalimat rarely, hardly, barely adalah adverb of frequency yang menunjukkan intensitas waktu. Sedangkan hardly dan barely adalah verb yang menunjukkan ketidakmampuan atau kesulitan untuk melakukan sesuatu. Ketiganya mempunyai arti yang sama. Contoh, Ivan rarely drinks coffee, yang artinya Ivan tidak pernah meminum kopi. Di sini rarely-nya menunjukkan identitas waktu. Contoh yang kedua yaitu do you hardly even get sick, artinya apakah kamu hampir tidak pernah sakit. Di sini menggunakan hardly. Dan yang ketiga yaitu she barely know to read compass and map, yang artinya dia tidak tahu bagaimana membaca kompas dan peta. Di sini barely sama artinya dengan hardly, yaitu adverb yang menunjukkan ketidakmampuan atau kesulitan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu command, berisikan larangan yang ditunjukkan kepada seseorang agar tidak melakukan suatu hal. Cirinya yaitu dipergunakannya kata kerja bentuk pertama pada awal kalimat jika perintahnya berupa kata kerja. Sedangkan jika perintahnya berupa kata sifat, maka dipergunakan be pada awal kalimat, kemudian diikuti oleh kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, dan kata benda atau noun. Contoh perintah berupa kata kerja verb, yaitu eat breakfast in the morning. Kata kerjanya yaitu breakfast, yang artinya sarapan. B yaitu perintah berupa kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, atau kata benda atau noun. Contoh, be careful and be sure itu menggunakan adjektif. Yang kedua, be here as soon as possible. Di sini menggunakan kata keterangan atau adverb. Yang ketiga, be a good man. Di sini menggunakan kata benda atau noun. Negatif comment atau komen negatif yaitu berisikan larangan kepada seseorang agar tidak melakukan suatu hal. Cirinya dipergunakan don't pada awal kalimat, kemudian diikuti oleh kata kerja atau menambahkan be, dan kemudian diikuti kata sifat, kata kerja atau keterangan. Larangan berupa kata kerja. Contoh, don't go to home. Di sini larangannya yaitu don't, kata kerjanya yaitu go, yaitu atau pergi. B. Larangan berupa kata sifat, kata keterangan, kata kerja. Contoh, don't be careless and be doubtful. Ini menggunakan larangan kata sifat. Yang kedua yaitu don't be lazy, go to know. Kalimat kedua menggunakan kata keterangan. Dan kalimat ketiga yaitu don't be bad boy, everyone will hate you. Kalimat yang ketiga